Perkenalkan, nama saya Elfrida Kristina Silalahi, NPM 1901010010157. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengajaran cerpen di kelas 6. Ini adalah tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, pengajaran cerpen di kelas 6. A. Metode yang saya gunakan dalam mengajarkan cerpen di kelas 6 ialah metode induksi. Metode induksi merupakan metode yang dapat ide secara khusus kemudian ditarik pada ide umum. Dalam penulisan ini mempunyai cerita spesifik yang akan dituliskannya menjadi sebuah cerpen dan menarik tema umum yang dituangkan dalam sebuah cerpen. B. Media yang saya gunakan dalam mengajarkan cerpen di kelas 6 ialah media pembelajaran audiovisual yang dapat menggabungkan dua media auditif, yaitu media audio atau suara dengan media visual atau gambar, dan dapat mempermudah peserta didik dalam mengajarkan cerpen, karena dengan adanya unsur audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran, dan dari visual dapat diambil pesan dari gambar. Maka contoh yang dapat dilakukan ialah film bersuara, video yang dapat dijadikan cerpen. C. Pendekatan yang saya gunakan dalam mengajarkan cerpen di kelas 6 ialah pendekatan konstekstual, yaitu pendekatan yang dapat membangun sendiri pengetahuan dalam proses pembelajaran cerpen dan dapat menghubungkan pembelajaran cerpen, khususnya menganalisis keterkaitan unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. D. Alasan saya memilih metode induksi dalam mengajarkan cerpen ialah karena metode ini dapat membantu peserta didik dalam menuangkan isi pikiran mereka dan dapat menarik ide khusus dan umum yang akan dipelajari dalam pembuatan cerpen. Alasan saya memilih media audiovisual ialah karena dengan menggunakan media ini, maka rasa ketertarikan siswa dalam menulis cerpen akan semakin meningkat dan mereka akan merasa bahwa media ini sangat menarik untuk dilakukan. Dan alasan saya memilih pendekatan konstekstual ialah dalam mempelajari penulisan cerpen, peserta didik dapat mengkaitkan unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen agar peserta didik semakin memahami dan semakin tertarik dalam penulisan cerpen. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang pengajaran cerpen di kelas 6. Dan di bagian E saya akan mempraktekkan bagaimana cara saya menjelaskan tentang metode dan juga apa-apa saja yang dapat dilakukan dalam pengajaran cerpen. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan tentang pengajaran cerpen di kelas 6, yaitu metode, media, dan pendekatan yang saya gunakan, dan contoh cerpen yang saya dapat ajarkan di kelas 6 untuk anak-anak di SD. Baik, yang pertama, metode. Metode yang saya gunakan dalam pengajaran cerpen di kelas 6 adalah metode induksi, di mana metode ini dapat menggunakan ide secara khusus kemudian ditarik menjadi ide secara umum, di mana pada saat kita memberikan suatu judul yang bertemakan hewan atau juga tumbuhan, anak-anak semakin menarik kesimpulan dari tema tersebut. Mereka dapat membuat cerita dari tema yang kita berikan. Dan di sini saya memberikan contoh tema tentang hewan, di mana hewan itu adalah kancil. Dalam pembelajaran saat ini, metode yang saya gunakan adalah metode induksi. Anak-anak dapat menarik tema khusus tersebut agar menjadi sebuah cerita yang menurut mereka menarik dan mereka pahami apa alur cerita tersebut dan mengapa mereka membuat cerita tersebut. Baiklah, di sini saya menggunakan media audiovisual, di mana saya akan mengungkapkannya dalam bentuk video. Di sini saya menjelaskan dalam bentuk video pendek,
Di sini tentang hewan kancil. Saya akan memberikan sebuah video pendek tentang kancil dan mereka dapat menjelaskan video tersebut secara panjang dan menceritakan dalam bentuk sebuah cerpen, di mana dalam metode ini dapat menarik perhatian anak. Anak-anak dapat selain mendengarkan apa isi cerita tersebut, mereka juga melihat gambar-gambar apa saja yang terdapat dalam media tersebut. Anak-anak dapat mengungkapkannya dalam bentuk ekspresi mereka. Mereka dapat menjelaskannya dan juga dapat membuatnya menjadi sebuah cerpen atau cerita pendek yang menurut mereka menarik. Mengapa saya memilih media ini? Karena audiovisual dapat melatih pendengaran si anak dan juga dapat melatih penglihatan si anak. Dalam audio, mereka melatih pendengarannya, apa yang mereka dengarkan, dan mereka dapat menuliskannya dalam cerita tersebut. Dan dalam visual, anak tersebut dapat melihat secara langsung apa maksud dari video tersebut dan siapa saja yang ada dalam video tersebut. Di situ mereka dapat mengungkapkannya secara langsung dan dapat membuatnya dalam sebuah cerita pendek. Demikian tentang media yang dapat saya ajarkan. Suatu hari, ada seekor kancil yang kelaparan. Dia ingin melahap ketimun kesukaannya. Tapi ketimunnya ada di seberang sungai. Kancil berpikir dan menemukan ide yang bagus. Si kancil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar!" Para buaya terganggu oleh si kancil. "Kalian mau daging segar?" tanya si kancil. Para buaya senang akan mendapat makan siang. Si kancil meminta para buaya untuk berbaris. Lalu lompat ke punggung buaya hingga seberang sungai. Si kancil berterima kasih dan minta maaf sudah mengerjai buaya. Para buaya pun kesal. Akhirnya si kancil bisa makan ketimun kesukaannya. Baiklah, yang ketiga yaitu pendekatan. Pendekatan yang saya gunakan dalam menceritakan cerpen adalah pendekatan konstekstual. Mengapa saya memilih pendekatan konstekstual ini? Karena anak-anak dapat menghubungkan pembelajaran cerpen yang dapat mereka analisis keterkaitan antara unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Unsur intrinsik atau juga yang disebut dengan unsur di mana anak-anak dapat mengetahui siapa saja yang terdapat dalam video cerpen tersebut, dalam video dan gambar tersebut, dan mereka dapat menuangkannya dalam sebuah cerpen atau cerita pendek yang menurut mereka menarik dan dapat mereka ungkapkan dalam ekspresi diri mereka masing-masing. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang pengajaran cerpen di kelas 6, yaitu tentang metode, media, dan juga pendekatan yang saya gunakan dalam mengajarkan cerpen di kelas 6. Jika ada tutur kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang tepat, saya minta maaf. Dan di akhir kata, saya ucapkan terima kasih.